Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian kitab Taujihatun Islamiyah li Islahil Fard wal Mujtama', atau bimbingan-bimbingan Islam yang berguna untuk memperbaiki individu seorang muslim atau masyarakat muslim pada umumnya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas tentang puasa di halaman yang ke-49. Kalau dari buku panduan, kata beliau, wajibuka fi Ramadan, kewajiban yang wajib untuk Anda lakukan di bulan Ramadan. Ya, kewajiban-kewajiban yang hendaklah Anda penuhi ketika di bulan Ramadan. Baik, langsung saja kata beliau, i'lam ya akhil muslim, ketahuilah wahai saudaraku muslim, annallaha farada alaina as-sauma, sesungguhnya Allah telah memfardukan, mewajibkan kepada kita untuk puasa, lina'budahu bihi, untuk kita beribadah kepada Allah dengan puasa tersebut, untuk kita menghambakan diri kepada Allah lewat puasa tersebut. Jadi puasa itu adalah bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walikai yakuna saumuka maqbulan mufidan fa'mal ma yali, dan supaya puasamu diterima oleh Allah dan bermanfaat bagi dirimu, maka hendaklah lakukan hal-hal berikut ini. Jadi poin-poin berikut yang akan disampaikan oleh beliau itu adalah kiat-kiat supaya puasa kita diterima dan supaya puasa kita itu ada dampak positifnya bagi kita. Ini cita-cita semua orang yang berpuasa ya. Dia pingin laparnya, hausnya, semuanya itu supaya diterima oleh Allah sebagai amal soleh yang memberatkan timbangannya di hari kiamat kelak, yang dibalas oleh Allah dengan nikmat-nikmat surga. Itu keinginan setiap orang yang berpuasa. Dan juga supaya puasanya itu ada dampak positif, karena orang yang berpuasa itu diharapkan, kata Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Output dari orang yang berpuasa adalah supaya dia bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, atau manfaat-manfaat duniawi yang lain seperti untuk kesehatan,
Nah, ini nomor sekian ya. Yang paling utama tujuan kita puasa adalah untuk bertakwa kepada Allah, agar kita bertakwa kepada Allah ya, agar kita dimasukkan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tujuan utama. Maka nggak boleh orang puasa tujuan utamanya untuk diet. Ya, tujuannya utamanya memang untuk diet. Ini keliru. Ya, diet itu tujuan nomor sekian. Ya, tujuan nomor sekian. Tapi tujuan utamanya dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka mentaati perintah Allah Azza wa Jalla. Nanti kurus gak urusan. Ya. Sama seperti ketika Anda bersedekah. Apakah tujuan utamanya supaya untuk kaya raya? Karena kan Allah menjanjikan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang meminjami kepada Allah, maka Allah akan kembalikan dengan lipatan-lipatan yang banyak. Apa tujuan sedekah? Adalah untuk itu, supaya nanti baliknya banyak. Nah, itu tujuan nomor sekian. Tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan surga Allah. Soal nanti dikembalikan sama Allah atau tidak, dia dikembalikan, maksudnya kapan dikembalikannya, sudah itu urusan siapa? Allah. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Nah, yang pertama kata beliau, hafidh 'ala shalah. Ketika kita berpuasa, agar puasa kita diterima oleh Allah dan bermanfaat bagi kita, maka hendaklah kita menjaga sholat. Nah, ini berapa banyak orang-orang yang puasa tapi meninggalkan sholat. Ini kata para ulama, ya meskipun ada khilaf ya tentang hukum apakah orang yang meninggalkan sholat kafir atau tidak. Tapi bagaimana mungkin puasa yang merupakan rukun Islam setelah sholat lebih dia pegang daripada rukun Islam yang lebih utama, apa? Sholat. Ya, sholat lebih utama daripada puasa, meskipun dua-duanya fardu, wajib. Tapi tingkatan wajibnya itu lebih wajib yang mana? Sholat. Ya, sampai-sampai sholat itu dalam kondisi apapun, bahkan ketika kondisi perang sekalipun tetap diwajibkan sholat. Ya, dalam kondisi yang mencekam, sakit bahkan nggak bisa gerak badannya, yang bisa gerak cuman hidup tok apa? Ya, kalau pak matanya tok, isok kedip tok, lainnya digip semuanya. Ayo, digip semua, nggak bisa gerak. Tetap wajib sholat nggak? Tetap wajib sholat. Tapi kalau puasa, orang yang sakit boleh nggak dia nggak berpuasa? Boleh, untuk dia meninggalkan puasa dan dibayar dengan fidyah kalau memang tidak diharapkan kesembuhannya. Maka meskipun ada khilaf, para ulama menghukumi orang yang puasa tapi dia meninggalkan sholat, maka puasanya tidak sah. Ya, maka puasanya tidak sah karena karena sholat itu bisa menyebabkan orangnya kufur, keluar dari Islam. Meskipun kita tidak memvonis individunya ya. Ya, meskipun kita nggak memvonis individunya. Nabi mengatakan, al-faslu bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara kita dengan mereka, yakni dengan orang-orang kafir, itu pembedanya adalah sholat. Kita sholat, mereka nggak sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, berarti dia kafir. Ini yang dijadikan pendapat Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad berpendapat tarikus sholah kafir. Orang yang meninggalkan sholat kafir, dalam kitabnya Usulus Sunnah. Ya, meskipun Imam Syafi'i berbeda dari pendapat Imam Ahmad tadi. Ya, tapi ala kulli hal kata beliau, jagalah sholat. Fakathirun minas shaimin yuhmilunas sholah. Karena banyak di antara orang-orang yang puasa meremehkan sholat, meninggalkan sholat. Wahiyya imaduddin. Padahal sholat itu adalah tiangnya agama, pondasinya agama. Wa tarkuha minal kufri. Dan meninggalkannya itu termasuk bentuk kekufuran. Berarti di sini Syekh Muhammad Jamil Zainu itu berpendapat seperti pendapatnya Imam Ahmad. Meninggalkan sholat itu kafir. Maksudnya sholat apa di sini? Fardu loh ya, bukan meninggalkan sholat sunnah, sholat fardu maksudnya. Kemudian yang kedua, kun husnal akhlak. Hendaklah ketika engkau berpuasa,
engkau berakhlak dengan akhlak yang bagus, akhlak yang baik. Wahdharil kufra wasabbaddin, dan hati-hati dari perbuatan-perbuatan kufur atau mencela agama, istihza, ya, mencela agama. Nah, ini mungkin kalau di konteksnya dalam konteks puasa, seperti hadis yang kemarin kita sampaikan, kata Nabi SAW, la khulufu famis shaim atyabu indallah minal misk. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada kasturi. Nah, sebagian orang istihza, oh berarti Allah itu sukanya bau-bau yang busuk. Ya, berarti Allah itu sukanya bau-bau yang busuk, karena aroma orang yang berpuasa, aroma mulutnya nggak enak. Berarti Allah suka bau-bau yang tidak enak. Nah, ini meskipun disampaikan kata beliau dalam hal candaan, maka sebaiknya ya dijauhi. Ya, bercanda yang apa ya istilahnya, kalau lihat tontonan-tontonan dulu itu, nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak itu, apa ketika sahur atau ketika mau berbuka puasa, itu kebanyakan yang diundang adalah komedian-komedian yang candaannya itu puasa yang dijadikan bahan komedinya itu. Nah, itu dikhawatirkan masuk ke dalam sabbuddin, mencela agama. Ya, istihza, memperolok agama. Maka jauhkan dari hal-hal tersebut. Wa su'al muamalati ma'an nas, dan jauhkanlah dirimu dari muamalah yang buruk kepada manusia ketika berpuasa. Tutur kata, sikap, ya, dihindari semua hal-hal yang bisa menyebabkan muamalah yang buruk kepada sesama manusia. Muhtajjan bisiyamika, dalam rangka untuk menjaga puasamu sendiri. Betul yang disebutkan sama beliau ini memang tidak sampai menyebabkan puasanya batal. Ya, ada orang puasa, tapi dia itu mencela orang lain, menghibah orang lain, memfitnah orang lain. Puasanya batal nggak? Tidak. Tapi itu tadi dikhawatirkan puasanya itu tidak bermanfaat bagi dia, yaitu tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Puasanya tetap sah, tapi tidak ada manfaat puasa itu. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Kata Nabi, berapa banyak orang-orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Fas-saumu yahdhibu au yuhadzibun nufus. Puasa itu melatih jiwa seseorang. Ya, dengan puasa itu jiwa kita dilatih untuk bisa bersabar, untuk bisa berakhlak dengan akhlak yang baik, bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Wala yusiul akhlak. Puasa itu melatih kita untuk kita tidak buruk akhlaknya. Ya, output dari orang yang berpuasa, dia menjadi orang yang akhlaknya baik dan tidak buruk akhlaknya. Wal kufru yukhrijul muslim minad din, dan kekufuran itu bisa mengeluarkan seorang muslim dari agamanya. Tapi yang ketiga, kata beliau, la tatakallam al-kalam al-badi walau mazihan fayadhi'u shaumuka. Kata beliau, di antara bentuk kita menjaga puasa kita dari hal-hal yang tidak baik adalah, yaitu jangan engkau berucap dengan ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang enggak ada faedahnya. Meskipun itu enggak membatalkan puasa. Apa ya? Ngobrolin sing enggak penting-penting. Ya, apalagi pemilu mari kok ya posoannya. Iya. Iya. Ngobrolin yang nggak penting-penting. Wah, ini pemerintah ini akan membuat kebijakan ini. Ini kalau lama kelamaan nanti lama-lama Indonesia ini akan dikuasai. Sudah kayak pakar politik yang luar biasa itu. Ngobrolnya di mana? Warkop. Iya, tapi obrolannya keras berat ini. Obrolannya tentang negara. Masya Allah, ngobrolnya di mana? Warkop. Iya. Ada orang-orang kayak gitu tuh.
seolah-olah dia pakarnya. Nah, maka hindari ucapan-ucapan yang sia-sia di medsos juga. Ini berlaku buat medsos ya, karena ucapan itu dihukumi sama dengan tulisan. Ya, tulisan yang kita tulis di medsos itu juga harus dipertimbangkan, hak atau batil, manfaat atau tidak. Ya, makanya yang paling aman nggak usah punya medsos sudah. Kalau kita ini khawatir asbun ketika berucap, ya khawatir kita mengucapkan sesuatu yang justru itu menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik nggak usah nulis. Diam lebih selamat. Ya, maka betul pepatah mengatakan as-sukutu dzahab. Ya, diam itu adalah emas. Ya, makanya kalau istri minta emas, diam aja. Itu sudah emas. Apalagi di masa-masa fitnah, ya di masa-masa sedang bergejolak, ya maka diam itu adalah hal yang terbaik. Nah, jangan sampai Anda mengucapkan sesuatu yang justru itu mengundang murka Allah. Nabi SAW mengatakan, innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yara biha ba'san fayarwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Ada seorang hamba yang dia mengucapkan suatu ucapan, yang ucapan ini mengundang murka Allah. Allah murka dengan ucapan tersebut. Dan dia nggak sadar, asbun, ceplas-ceplos, nyerocos kalau bahasa kita. Pokoknya yang penting dapat likes banyak, yang penting bikin tertawa orang, kan bikin seneng orang itu pahala, Ustaz. Ngono. Lihat-lihat apa yang kau sampaikan kepada mereka. Kata Nabi, gara-gara ucapan tersebut yang tidak dia pikirkan, dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 70 musim. Kata Nabi SAW, gara-gara satu ucapannya dia. Ya, maka hati-hati. Lisan itu kata para ulama, al-lisanu hajmuhu shaghir wa jurmuhu azim wa sya'nuhu kabir. Mulut, lisan, meskipun ukurannya mungil, kecil, imut-imut, tapi dia ini selalu bikin problem yang besar, selalu bikin masalah-masalah yang besar. Pembunuhan itu awalnya juga gara-gara lisan, ya, kemudian perceraian mungkin dalam rumah tangga awalnya juga gara-gara lisan, atau bahkan peperangan yang terjadi itu juga sebabnya karena lisan yang kecil ini. Masalahnya itu mesti masalah-masalah besar. Ya, maka waspada dengan lisan dan juga tulisan ini. Apalagi ketika puasa, itu harusnya seorang lebih menahan diri lagi. Kalau ketika di luar puasa saja dia diwajibkan untuk menahan lisannya dari ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang buruk, terlebih lagi ketika puasa harus lebih diperketat lagi. Fayadhi'u shaumuka, maka kalau tidak puasamu akan sia-sia. Wasma qaulahu sallallahu alaihi wasallam, maka simak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kata Nabi, apabila hari di mana kalian sedang berpuasa, maka fala yarfuth. La yarfuth di sini dijelaskan oleh beliau, la yafhash qaulan. Hendaklah dia tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang keji. Ya, menghibah, memfitnah, asbun, menyebarkan hoax. Ya, apalagi menyebarkan kesesatan, menyebarkan kesyirikan, kekufuran, menyebarkan kebid'ahan. Itu juga hati-hati, puasa-puasa itu banyak hadits-hadits palsu yang bertebaran. Apa sih? Awwaluhu rahmah wa awsatuhu apa? Maghfirah. Apa kemarin? Wa akhiruhu itqun minan nar. Nah, itu hadis dhaif, bahkan disebutkan oleh sebagian ulama palsu. Ya, apalagi amalan-amalan tertentu yang disebarkan melalui medsos. Jangan terus karena semangat ya. Wah, ini bulan puasa semangat beramal. Akhirnya disebarkan dengan alasan barang siapa man
da'a ilal huda, barang siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, kana lahu ajruhu, dia akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang mengerjakannya, tanpa difilter sama dia, ini hadis sahih atau tidak, ini amalan yang benar, ya, ada tuntunannya atau tidak, atau justru ini amalan yang bid'ah. Asal share saja, ya, asal disebar saja, nggak boleh, harus lebih teliti, ya, apakah benar ada amalan seperti ini, apakah benar disyariatkan amalan seperti ini, ya, maka harus diseleksi. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadziban wa fi riwayah ithman an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta tatkala dia menyebarkan apapun yang dia dengar. Itu kalau di zaman Nabi saja penyebarannya nggak semasif seperti sekarang, ya. Kalau di zaman sekarang 1 menit 1 detik kita share, maka itu sudah menjangkau ribuan bahkan jutaan orang membaca share-sharean kita itu cepat. Kalau zaman dulu sih apa ya, iya, penyebarannya masih nggak seberapa masif. Tapi kalau di zaman sekarang dengan media teknologi cepat, dalam hitungan menit sudah tersebar. Bayangkan betapa banyak orang-orang yang menyimpang gara-gara antum yang share, ya, gara-gara antum yang nge-share kesesatan tersebut, atau potongan-potongan ceramah dai-dai yang menyebarkan syubhat. Wah, kalah mbek arek-arek iki aku ini. Kalah melengking ambek arek-arek. Bisa di itu anak-anak mungkin mainnya agak ke sana. Kenapa? Kayaknya bermainnya di depan sini, enggak ya? Kayaknya mainnya di depan sini memang. Hah? Oh, sudah lari sana. Kata Nabi, fala yarfuth. Apabila kalian berpuasa, maka jangan kalian mengucapkan ucapan-ucapan yang keji. Wala yaskhab, dan jangan kalian muring-muring, marah-marah. Tambah nemen. Jangan kalian marah-marah ketika berpuasa. Fa in syatamahu ahadun, apabila ada seseorang, ya, apabila ada seseorang yang nyenggol, artinya garai, mencelamu, artinya ngajak ribut sama engkau, au qatalahu, atau dia ngajak gegeran, ngajak berantem sama engkau, falyaqul, maka hendaklah dia menahan diri dengan mengatakan inni shaim, inni shaim, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Berarti maksudnya jemaah, inni shaim adalah aku sedang puasa. Artinya seandainya aku tidak dalam keadaan berpuasa, seandainya aku tidak sedang berpuasa, tak ladeni pun. Ya Bang? Iya. Saking aku poso. Nek gak poso, tak payu. Oh ya, digarai kita. Mungkin kita dipukul, atau mungkin kita dihinakan, direndahkan. Ya, maka nggak usah digubris, tetap bersabar, ya, dengan mengatakan inni shaim, inni shaim, tapi tetap menjaga niat, ya. Kita mengatakan inni shaim dalam rangka untuk menghentikan gangguannya, bukan dalam rangka pamer. Awas, beda titik loh, beda tipis loh. Ketika kita mengatakan inni shaim, wah, ada niatan untuk memamerkan ibadah kita, ya, aku poso gitu, itu beda. Sedangkan Nabi menyuruh kita inni shaim dalam rangka untuk memberitahu kepada orang tersebut agar menghentikan gangguannya kepada kita. Karena meskipun dia mengganggu kita, kita tidak akan meladeninya. Karena kita sedang berpuasa, itu tujuannya. Ya, beda tipis loh, hati-hati loh. Baik, kemudian yang keempat, di antara kewajiban kita di bulan puasa, istafid minas shaum fi tarkid dukhon al-musabbib lis-surtani wal qarha. Kata beliau, ketika Anda berpuasa, manfaatkan waktu puasa Anda untuk berhenti ngerokok, ya, yang masih ngerokok untuk berhenti merokok, yang mana rokok ini bisa menyebabkan penyakit paru-paru atau penyakit kanker. Banyak sih, nggak cuma paru-paru sama kanker toh, ya, banyak.
Apa dalilnya rokok itu haram? Itu dari hadis la darar wala dirar. Anfusakum, nam, dalam surah An-Nisa Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, karena sesungguhnya Allah itu menyayangi kalian. Nah, alhamdulillah peringatan pemerintah dibungkus rokok sekarang pas dengan ayat itu. Ya, kalau dulu masih susah, karena peringatannya itu merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan. Tapi kalau sekarang langsung apa itu? Merokok membunuhmu. Nah, itu cocok sudah. Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Hujan. Oh, goreng. Ya, dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan dan jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Hal-hal yang bisa membinasakan kita jangan kita cemplungkan, masukkan diri kita ke dalam lubang kebinasaan itu. Dan rokok bisa menyebabkan kita binasa. Ya, rokok bisa menyebabkan kita binasa. Kemudian dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nabi itu menghalalkan yang thayyibat, yang baik-baik kepada kalian, dan mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk-buruk kepada kalian. Rokok masuk yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Yang buruk-buruk, dan itu diakui sendiri sama rokoknya. Tadi rokok membunuhmu. Itu baik atau buruk? Buruk. Ya, bahkan diakui sendiri sama orang yang ngerokok. Ya. Orang yang ngerokok, yang fitrahnya masih lurus ya, yang apa ya? Yang masih waras lah istilahnya. Ketika mendapati anaknya ngerokok, ngamuk tagak deh. Hah? Ngamuk. Nah, kalau rokok itu baik harusnya joinan sama anaknya. Iya, jedal-jedul orang berdua joinan sama anaknya, masih kecil ya, bukan anaknya yang gede. Kalau anaknya yang gede kadang joinan memang bapaknya gitu. Malah bapaknya minta rokok sama anaknya gitu. Ini kita bicara yang masih kecil, yang masih SD sudah ngerokok gitu kan. Ngamuk bapaknya. Ya, bapaknya marah. Ya, itu sejatinya menunjukkan bahwa dia sendiri sadar kalau rokok itu adalah buruk. Ya, rokok itu adalah buruk. Kemudian pernah ada seorang mendebat kita, dia ngotot mengatakan rokok itu nggak haram, padahal dia nggak ngerokok. Karena saya nggak berani mengharamkan apa yang tidak Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dia itu minta dalil secara spesifik menyebutkan rokok. Nah, kalau tadi yang kita sebutkan itu masih umum kan? Masih umum, tidak menyebutkan secara spesifik rokok. Ya, kata dia rokok nggak ada di zaman Nabi. Ya, kalau kita mengharamkan rokok berarti kita mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Lebih jauh lagi kata dia, kalau kita mengharamkan rokok berarti kita menganggap Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Ya, mbakku, untuk apa Allah ciptakan kalau ternyata diharamkan? Ya kan, kata dia. Berarti kita mengharamkan apa yang dihalalkan sama Allah, dan itu nggak boleh. Dalam surah An-Nahl Allah mengatakan kata Allah wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadzib. Dan jangan engkau mengucapkan dengan lisanmu sesuatu yang dusta. Kau mengatakan ini halal, ini haram, dan kau mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah, atas nama agama. Itu dalilnya dia nggak mau mengharamkan rokok. Maka kemudian saya tanya kepada dia, Anda nggak ngerokok kan? Iya, nggak ngerokok. Ketika ada orang yang merokok di sebelah Anda, sampean terganggu apa enggak? Dia bilang iya, terganggu. Makanya kan sekarang ada
smoking area khusus untuk ngerokok di situ. Nah, kita nggak bicara smoking area. Ada orang ngerokok di samping Anda. Anda terganggu apa tidak? Iya, terganggu. Berarti orang ini berbuat apa? Dolim, kata dia. Allah mengharamkan nggak perbuatan dolim? Mengharamkan Allah perbuatan dolim. Bahkan dalam hadits qudsi Allah mengatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan dolim atas diriku sendiri, kata Allah. Dan aku jadikan perbuatan dolim ini juga haram atas kalian, maka jangan kalian saling mendolimi satu dengan yang lain. Nggak boleh. Saya tanya lagi, kalau Anda punya istri Anda sedang hamil, atau istri Anda sedang gendong anak bayi yang masih kecil, anak Anda yang masih kecil dalam buayan, naik angkot, naik bis, kemudian sebelahnya Anda ngerokok, ada orang yang ngerokok, Anda tegur orang itu, atau Anda biarkan, atau Anda suruh istri Anda pindah, atau Anda biarkan istri Anda di situ? Dia bilang, ya, saya kalau bisa negur, saya tegur. Kalau dia nggak mau matikan rokok, maka saya suruh istri saya pindah. Kenapa demikian? Karena itu mendolimi istrinya, itu mendolimi anak-anaknya, bisa membuat penyakit, ya kan? Perokok pasif itu kan juga kena juga dampaknya, ya. Tapi ya segitulah rokok itu. Perokok itu paling ngeyel, paling angel. Kalaupun ada ya dalil secara spesifik menyebutkan ad-dukhan wala tashrabud dukhan, jangan kalian merokok. Kalaupun ada dalil seperti itu, tetap ngeyel. Oh iya, itu kan rokok yang konvensional. Sekarang ada sisa, ya, ada rokok elektrik. Iya, tapi beda lagi, kata dia. Terus muter gitu cari pembenaran, ya kan? Memang paling susah. Tapi intinya, ketika orang sedang merokok atau dia candu merokok, hendaklah dia memanfaatkan. Yang penting itu pokoknya sadar dulu kalau rokok itu haram. Soal nanti dia berhentinya kapan, itu diusahakan. Yang penting dia punya kesadaran dulu kalau rokok itu haram, rokok itu berbahaya. Itu modal sudah bagi dia. Tapi kalau orang nggak ada keyakinan rokok ini haram, rokok ini berbahaya, maka sampai kapanpun dia nggak akan mungkin berhenti dari rokok tersebut. Bahkan meskipun sudah kena kanker, meskipun sudah divonis jantung pasang ring gitu, tetap sih jamaah ada nggak gitu? Ada orang-orang demikian. Maka manfaatkan waktu puasa untuk berhenti ngerokok. Wahawil antakuna qawiyal iradah, dan usahakan ketika Anda puasa, Anda punya azam, punya tekad yang kuat untuk berhenti ngerokok itu, dan minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, dan minta kepada Allah agar dimudahkan dalam meninggalkan rokok tersebut. Ya memang berat, iya memang berat. Ya kita tidak mengingkari hal tersebut, berat memang. Tatrukuhu masa'an kama tatrukuhu naharon. Ini beliau mencoba untuk memberikan sugesti. Kau ketika puasa, kau kan nggak ngerokok. Ketika puasa mulai sahur sampai buka, kau kan nggak ngerokok. Maka lebih mudah dong bagimu ketika berbuka sampai sahur, kau juga tetap nggak ngerokok. Karena lebih panjang yang mana? Puasa atau bukanya? Kalau kita ini di Indonesia, puasanya lebih panjang. Puasa sahur biasanya jam 4:15. Adzan subuhnya itu biasanya nek posoan ya munu jam 4:15, bukone jam 5:30, kan gitu kan puasanya kan, ya enggak? Ya di Surabaya ini kita bicara kontennya Surabaya. Nah dari situ saja sudah kelihatan lebih panjang waktu puasanya atau waktu berbukanya. Puasa lah, kau ketika puasa kok isok mandek rokokan, bisa dia berhenti ngerokok. Tapi ketika berbuka puasa kok bisa kau ngerokok lagi, ya kan? Harusnya kau lebih bisa untuk menahan diri karena waktunya lebih pendek, ya. Tapi ya itu tadi kata dia, kalau buka puasa, mulut itu sudah siap untuk menerima rokok. Kalau lagi puasa itu lapar itu memang nggak enak rokokan kata dia. Tapi kalau sudah buka kan sudah makan, ya, apalagi sudah ngopi, nah itu justru beratnya itu ketika itu kata dia. Nauzubillah.
Ya, apalagi mohon maaf ketika buang air, iya itu. Anak nggak habis pikir itu juga. Kok bisa cocok gitu loh. Antum kalau mau buang air besar, ya, afwan ya, ketika mau buang air besar, antum nggak akan mungkin mau sambil tadi ada roti apa itu? Antum dikasih roti apa tadi? Pastel. Ya, suguhannya nggak mungkin antum sambil makan pastel gitu sambil buang air besar, nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Tapi kok bisa ada orang yang cocok gitu loh, buang air besar sambil ngerokok. Bahkan nggak bisa buang air besar kalau nggak sambil ngerokok. Ada yang sampai belani beli rokok dulu, padahal kebelet ini sama. Ada itu beneran itu. Beli rokok dulu sampai dapat, baru kemudian masuk kamar mandi ngerokok. Sampai segitunya itu. Tersiksa dengan sendirinya. Terus keluar kata dia, iya, ya ini afwan ya. Kata dia nggak keluar kalau nggak ngerokok gitu. Kok bisa itu? Nggak keluar kalau nggak ngerokok itu. Naudzubillah. Ini tersiksa orang-orang demikian itu. Nah itu ada kecocokan ya, korelasi antara rokok dengan kotoran itu. Berarti memang sama-sama satu spesies, satu jenis itu. Ya, rokok sama kotorannya itu. Antum pernah dapati nggak di bungkus rokok itu ada expired? Ada nggak expired di bungkus rokok ya? Itu menunjukkan apa berarti? Nah kan barang bukan untuk dikonsumsi jamaah. Sesuatu yang dikonsumsi itu pasti ada expirednya. Bahkan air minum saja, air minum cuman air mineral biasa. Ono ini, loh kok gak ono? Nah ini ada di bawah. Ya, best before 11 November. Loh mari. Oh 2025. Ya hati-hati toko biasanya gitu. Ya, sesuatu yang dikonsumsi itu pasti ada expirednya. Nah ini nggak ada expirednya. Tisu ini mana ada expirednya? Nggak ada expirednya karena dia nggak dikonsumsi. Ada jemaah. Ada di sini maksudnya untuk apa? Masih layak pakai atau enggak gitu loh. Karena karena tisu kan juga buat bungkus apa? Buat bungkus makanan juga. Ya, ada anunya, expirednya tisu ini. Apalagi misalnya benda-benda umum nggak ada expirednya. Kalau nggak dikonsumsi, nggak ada kaitannya dengan konsumsi, nggak ada expirednya. Best before, layak untuk dikonsumsi tanggal sekian, nggak ada. Nah rokok nggak ada expirednya, berarti memang tidak untuk dikonsumsi. Baygon ada expirednya, nggak ada expirednya. Nah itu sama, itu seperti rokok, itu sama-sama racun. Bahkan diteliti memang mengandung racun yang banyak. Ya, maka usahakan untuk berhenti merokok. Tapi wis tahu sih wong ngerokok ini materi kayak gini, sudah kenyang mereka, sudah paham mereka. Tapi di sini kita ingatkan lagi, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fatawaffar sihataka wa malak. Maka manfaatkan atau hematlah, jagalah kesehatanmu dan juga hartamu. Ya, jaga kesehatanmu dan hartamu itu dijaga. Karena ngerokok bisa merusak kesehatan dan juga bisa menguras harta. Ada dialog ya antara orang yang ngerokok dengan orang yang tidak ngerokok. Orang yang ngerokok ini dia supir angkot. Sedangkan orang yang nggak ngerokok, dia bukan supir angkot, tapi ikut di angkotnya supirnya tadi. Ya, dalam perjalanan terjadi obrolan antara supir angkot dengan penumpang ini. Pak, sampean ngerokok satu hari habis berapa? Saya satu hari habis 1 pak. Berapa harganya rokok 1 pak? 20.000. Itu zaman dulu ya, 20.000. Berarti Anda sudah rokokan selama berapa tahun? Waduh, udah dari kecil saya, dari SMA saya sudah ngerokok sampai sekarang umur 50 masih ngerokok. Di total sama dia 50 tahun kali ya harga rokok 20.000 itu. Tuh Pak, lihat. Seandainya Bapak tidak ngerokok, maka Bapak punya harta segini. Bisa nabung harta segini. Bisa buat haji, bisa buat beli mobil,
ya kan, bisa buat punya rumah gitu. Nah, terus ditanya sama yang ngerokok tadi, ya terus sampean ngerokok? Saya nggak ngerokok. Punya mobil? Nggak punya. Punya rumah? Belum, ngontrak juga gitu kan. Mending saya, ya kan, mending saya gitu. Ngeyel, ya. Ngeyel kalau orang-orang gitu itu. Baik. Yang kelima, la tusrif fit ta'am hinal iftar fatudhi'u faidatas shaum wa tusi'u ila sihhatika. Kata beliau, ketika Anda berbuka puasa, jangan Anda israf, berlebih-lebihan ketika makan, ketika berbuka puasa. Karena itu bisa menghilangkan manfaat dari puasa tersebut. Ya, manfaat dari puasa supaya kita bisa tahu bagaimana rasanya kelaparan, makan yang sederhana. Kita bisa merasakan bagaimana orang-orang miskin kelaparan, makanannya sederhana, sehingga kita lebih empati kepada mereka. Kemudian manfaat puasa juga, kalau kemarin dari sisi kesehatan bisa menurunkan kadar gula yang ada dalam tubuh kita, bisa membuang racun-racun toksik-toksik, bisa mengistirahatkan organ-organ tubuh kita yang selama ini terus dipaksa bekerja. Ya kan, itu kan yang dulu, yang berapa pertemuan yang lalu dibahas sama beliau. Nah, ketika kita buka puasa dengan ekstrim, ya sembarang kalir dipangan, nah itu faedahnya tadi jadi hilang, akhirnya sia-sia. Meskipun puasanya tetap sah, kita nggak bicara tentang sah atau tidak sahnya, puasanya tetap sah, tapi manfaat yang didapatkan dari puasa tersebut jadi hilang. Ya, nek wis ngenteni adzan buka puasa itu lengkap. Ya, cau, es campur, gorengan, ya, kemudian iya wis macam-macam apa itu dijejer dengannya. Setelah sholat, wah, kebuli, sate, apa lengkap semuanya. Ya. Belum lagi nanti pas makan, habis tarawih makan lagi deh. Ya, makanya nggak heran banyak diantara orang yang puasa setelah Ramadan justru semakin gemuk. Nah, itu kok melawan ini ya, melawan hukum gitu. Kan puasa kan berarti lebih sedikit jatah makannya. Kan kita cuman makan malam sama sahur tok kan? Ya kan, makan kita itu kan cuman makan malam sama sahur tok. Sarapannya itu kita nggak ada. Harusnya kan lebih sedikit makan kita, harusnya berat badan kita lebih berkurang. Ini kok bisa tambah banyak? Berarti malamnya balas dendam. Iya. Baik. Maka jangan terlalu berlebihan, apalagi banyak yang nggak dimakan jamaah. Ya, kalau lihat di masjid-masjid buka puasa bersama itu, terus pokoknya njupuk dhisik, doyan nggak doyan urusanku. Iya kan? Ada orang-orang gitu. Suka nggak suka urusan nanti, yang penting sudah diamankan dulu, ya, sudah diamankan dulu. Ternyata setelah dicoba nggak suka, dia ditaruh digeletakno gitu dok, buang akhirnya, mubazir. Ya, maka masih banyak orang-orang yang masih mau makan itu. Kalau kau nggak suka, jangan diambil sudah. Ya, ini juga perlu disosialisasikan kepada sebagian kaum muslimin yang suka israf, berlebih-lebihan. Yang keenam, la tadhhab ila sinima wa tilfaziyun li alla tusyahid ma yufsidul akhlaq wa yatanafa ma'as siyam. Jangan pergi ke biskup-biskup. Ya, kalau biskup-biskup mungkin sudah jarang yang ke sana ya. Tapi yang kedua ini, walat tilfaziyun, dan nonton TV. Biskupnya sudah ada di rumah sekarang jamaah. Ya kan, Netflix, apalagi. Semisal dengannya lah. Ya, nonton drama-drama yang di sana banyak aurat-aurat. Ya kan, banyak dipertontonkan aurat-aurat, musik-musik, dan juga nggak ada faedahnya, itu dusta, acting semuanya itu. Oh enggak, saya nontonnya film Islami, apalagi itu bid'ah itu jatuhnya. Paham jamaah ya? Film Islami seperti film Umar yang dulu viral ya ketika bulan Ramadan.
Dikira ketika nonton itu, wah semakin bertambah pahala di sisi Allah, semakin bertambah kecintaan. Tidak. Justru semakin menambah dosa, iya. Karena itu bentuk penghinaan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat digambarkan, para sahabat divisualisasikan, dan aktornya adalah orang-orang yang jauh berbeda dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya membuat gambaran kita terhadap sahabat seperti orang-orang itu. Antum yang pernah nonton itu ya, ketika disebutkan Abu Bakar, ketika disebutkan Umar, yang terbayangkan di pikiran antum pasti aktornya. Antum pernah lihat nggak filmnya itu? Ya sudah, jangan lihat kalau nggak lihat. Ini kita bicara yang sudah lihat ini. Ya, ana lihat dulu. Ya, nonton sampai selesai. Ya. Ya, tapi memang diakui dialognya bagus. Dengan bahasa Arab yang fasih, bagus dialognya itu. Ya, tapi yang disorot oleh para ulama diantaranya yang memperingatkan seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ya, beliau mentahdzir Yusuf Al-Qaradawi yang menjadi ulama yang membackup terselenggaranya atau terciptanya film Musalsal Umar, film seri Umar Ibn Khattab itu. Dan diantara poinnya adalah yang pertama, tidak dibenarkan berdakwah dengan cara demikian. Ya, berdakwah dengan cara at-tamthil, yaitu drama-drama Islami, itu adalah metode dakwah yang bid'ah. Tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua tadi, adanya bentuk perendahan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperatkan oleh aktor-aktor yang rata-rata aktornya ini adalah orang-orang fasik. Orang-orang fasik. Kok bisa dia memerankan sosok Umar, sosok Abu Bakar yang merupakan manusia yang paling soleh setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan tiga, menyebabkan orang ketika nonton film tersebut, maka Umar Ibn Khattab dibayangkan seperti orang tadi mukanya. Dan benar jamaah. Ketika kita baca sirah setelah itu, kita kajian sirah Nabi. Kemudian kita baca di situ bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan demikian. Yang terbayang di pikiran saya adalah ya aktor-aktornya itu. Padahal kayak ngono gak Abu Bakar itu? Gak kayak gitu. Apakah Umar seperti itu? Tidak seperti itu. Ya, maka jauhkan dari tontonan-tontonan demikian. Ya, drama-drama ya, ataupun apa yang suka itu sebagian orang itu drakor. Ya, drakor. Wah, kalau sudah bulan Ramadan kan itu banyak waktu luang. Maka banyak yang melakukan maraton. Jadi satu hari itu langsung dilihat berapa episode gitu. Ya, langsung dilihat berapa episode ini. Ini eman sia-sia. Kan nggak batalin puasa, ngono pikirannya. Ya, kan nggak batalin puasa. Ya bener nggak batalin puasa. Tapi ya gitu, hilang sia-sia puasamu itu. Tidak ada manfaatnya dan tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan bisa menyebabkan akhlak kita rusak, kata beliau. Wa yatanafa ma'asyam, dan itu bertolak belakang dengan tujuan puasa tersebut. Yang ketujuh, la tashar kathiran fatudhi'us sahur wa salatal fajr wa alaika bil amali fis sabahil bakir. Kata beliau, jangan suka begadang di malam hari. Ya, ketika bulan Ramadan banyak yang suka begadang. Apa motivasinya begadang? Eman, mumpung oleh mangan gitu kan. Kalau kita tidur, hilang waktu makan kita, ya kan? Hilang waktu yang bermanfaat bagi. Kalau tidur itu nanti ketika puasa saja, iya. Kalau waktu makan, waktu buka, itu kan bisa dimanfaatkan buat makan. Eman kalau dipakai buat tidur. Ya, maka kata beliau, jangan suka begadang di malam hari, agar kau tidak kelewatan sahur dan juga tidak kelewatan sholat subuh. Dan hendaklah engkau di pagi hari bekerja. Ya, beliau menyarankan untuk bekerja di pagi hari, bukan tidur di pagi hari. Karena kadang orang siklusnya itu berubah ketika Ramadan. Malam digawe siang, siang digawe malam, siklusnya berubah. Jadi puasa itu turu tok. Apalagi ditambah dengan hadis
Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Nah, itu dipakai sama dia. Ya, itu yang dipakai sama dia. Akhirnya turut tok. Nah, Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang bekerja di pagi hari. Jadi mendapatkan doa dari Nabi SAW yang bekerja di pagi hari. Yang kedelapan, akthir minas sadaqat alal aqarib wal muhtajin wa zuril arham wa salih al khusum. Ketika bulan Ramadan, perbanyak sedekah, terutama kepada karib kerabat. Ya, sedekah yang lebih diutamakan kepada orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Jangan sampai kita rajin bersedekah kepada orang-orang lain, ya, rajin sedekah kepada orang-orang yang nggak punya tali kekerabatan dengan kita. Kita rajin sedekah dengan mereka, tapi keluarga kita yang membutuhkan kita telantarkan. Ini keliru. Yang lebih layak untuk mendapatkan sedekah kita adalah orang-orang terdekat yang punya karib kekerabatan dengan kita. Karena pahalanya dua, jamaah. Sedekah kepada keluarga karib kerabat, pahalanya dapat dua. Pahala sedekah dan silaturahim. Kalau kepada orang lain yang nggak punya tali kekerabatan cuma satu, yaitu pahala sedekah saja. Wazuril arham, dan kunjungilah karib kerabat, tanyakan kondisi mereka, telepon, ya, bagaimana keadaannya, apakah butuh bantuan dan yang lainnya. Wasalih al khusum, dan perbaiki konflik di antara kita. Ya, perbaiki konflik-konflik, permasalahan-permasalahan, mungkin ada sangkut paut hutang piutang, atau ada sangkut paut ya berkaitan dengan apalah muamalah kepada manusia, diperbaiki ketika bulan Ramadan tersebut. Baik jamaah, kita berhenti di poin yang ke-8. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Amin. Kita menasihati membantah orang yang merokok itu, bilang merokok nggak merokok mati. Kebanyakan kalau di kampung mana itu, kalau mau merokok itu harus bekerja dulu. Jadi anak-anak itu kalau dia orang merokok itu harus kerja dulu. Dan kemudian Kerja maksudnya? kalau sudah kerja maksudnya atau ikut perang dan kerja gitu. Oh, kalau sudah bekerja baru boleh ngerokok. Kata orang tuanya gitu. Kok iso? Kemudian yang tadi bersedekah dengan karib kerabat, misalkan karib kerabatnya itu bukan orang yang soleh, bukan orang fajir. Ya. Kalau sebab-sebab bersedekah sama mereka atau teman-teman kita yang soleh. Ya, ahsan. Berkaitan dengan yang pertama, tentang rokok, di antara syubhat orang-orang yang merokok adalah merokok nggak merokok sama-sama mati. Ya, ya benar. Yang nggak ngerokok mati, yang ngerokok juga mati. Kalau bicara mati, semuanya mati. Yang ngerokok sakit, yang nggak ngerokok juga bisa potensi sakit. Ya, namun ingat, kita diperintahkan oleh Nabi, oleh agama kita untuk mencari sebab. Ya, kita diperintahkan untuk mencari sebab. Sebab-sebab yang bisa mendatangkan kesehatan wajib untuk kita tempuh. Ya, sebab-sebab yang bisa menjaga kesehatan kita harus kita upayakan. Olahraga, makan teratur, dijaga, istirahat teratur, tidak minum khamr, tidak ngerokok. Ini sebab-sebab yang bisa menjaga kesehatan, enggak? Bisa menjaga kesehatan. Maka kita tempuh sebab-sebab itu. Kita jalankan sebab-sebab tersebut. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan engkau ngerokok itu berarti bentuk engkau tidak mencari sebab untuk menjaga kesehatan. Ya, dan itu bertentangan dengan agama. Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagimu. Ya, manfaat bagi kesehatan kita, raih, kata Nabi. Gapai itu semuanya, usahakan, upayakan. Tapi wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah agar tercapai apa yang engkau cita-citakan tersebut. Apa yang engkau usahakan itu bisa tercapai. Hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Betul, terkadang hasilnya kebalik.
orang yang nggak ngerokok ketika medical check up justru yang nggak ngerokok justru sakit-sakitan. Sedangkan orang yang ngerokok ketika medical check up justru sehat. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Itu untuk menunjukkan bahwasanya usaha kita tetap hasilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu orang-orang kayak gitu dibantah saja dengan logika. Bilang sama dia, kalau naik motor nggak usah pakai helm, ya nggak usah pakai helm. Pakai helm nggak pakai helm, iya tetap mati juga kalau kecelakaan. Artinya kalau kecelakaan ya bonyok pisan, gitu. Nggak usah pakai helm sudah. Nah, itu orang-orang yang bangkrut hujjah. Kemudian yang kedua, itu cara didik yang keliru dari orang tua itu. Boleh ngerokok kalau sudah bekerja. Itu berarti ada pembiaran dari orang tua untuk anaknya ngerokok. Ya, nggak boleh. Larang anak-anak Anda untuk ngerokok, entah dia masih kecil ataupun dia sudah besar, larang untuk ngerokok. Dan Anda juga demikian, jangan memberikan fasilitas kepada orang untuk ngerokok. Apa salah satunya? Ini mohon maaf, ruang tamunya dikasih asbak. Nah, yang ruang tamunya masih ada asbak, buang. Asbak itu berarti menunjukkan Anda membolehkan tamu untuk merokok. Jadi nek tamu nyumet rokok di rumah Anda, ya gak salah wong sampean izini kok. Iya, sampean perbolehkan. Dan itu rumah Anda. Anda yang punya aturan di situ. Anda yang menjadi raja di situ. Nggak boleh ngerokok. Ya, perintahkan kepada orang tersebut nggak boleh ngerokok di sini, rokok di luar. Ya. Dan buat anak-anak, kalau disuruh beli rokok sama orang tuanya, boleh menolak. Dan itu bukan durhaka, tapi nolaknya yang halus. Jangan terus mentang-mentang salah orang tuanya, dia yang benar, terus nolaknya kasar, meninggikan suara. Enggak, tetap ditolak. Ya, enggak boleh mentaati orang tua dalam kemaksiatan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ya, terus apa lagi tadi? Oh ya, bersedekah kepada kerabat yang merupakan ahli maksiat misalnya. Maka kalaupun bersedekah kita khawatir harta kita digunakan untuk kemaksiatannya, maka sedekahnya jangan berupa harta. Ya, sedekahnya dalam berupa yang lain, sembako. Didol sembako yang beda ya enggak lah, intinya berupa hal-hal yang memang bisa langsung dimanfaatkan sama dia. Ya, langsung berupa nasi lah, atau ya beras lah, atau kalau dikasih fulus, kasih uang, nah itu nanti dipakai buat beli rokok, atau dipakai buat judi, dipakai buat khomer dan yang lainnya. Kalau kita tahu kelakuannya seperti itu, ya tapi tetap dibantu. Ya, tetap dibantu. Wallahu a'lam. Apakah salah juga kalau kita lebih sayang kepada teman-teman kita yang soleh ya, ngajian kayak gini daripada dengan kerabat kita yang maksiat? Ya, kalau sayang iya, namanya sayang, al-hubbu fillah wal bughdu fillah, nggak salah. Kita lebih mencintai orang-orang yang soleh, mencintai orang-orang yang satu akidah, satu manhaj, orang-orang yang taat kepada Allah, lebih kita cintai daripada ahli maksiat. Yaitu memang konsekuensi iman. Justru kita syukur karena itu tanda keimanan. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kita cinta karena Allah dan benci karena Allah. Tapi tetap hak-hak karib kerabat itu beda lagi. Kita tunaikan hak-hak mereka, lebih kita perhatikan mereka, lebih kita tolong mereka. Ya, karena mau nggak mau mereka adalah karib kerabat yang kita diperintahkan untuk menjalin silaturahim dengan mereka. Bagaimanapun mereka, kalau mereka menyimpang, justru mereka yang lebih layak untuk kita dakwai. Oh, tak kira hujan juga. Justru mereka yang lebih layak untuk kita dakwai. Jadi silaturahim itu bukan hanya berkunjung ya. Salah kalau orang menyempitkan silaturahim maknanya cuma berkunjung saja. Salah, silaturahim yang paling utama adalah mendakwainya, mengajaknya kepada tauhid, mengajaknya kepada sunnah, memperingatkannya dari syirik, memperingatkannya dari bid'ah dan maksiat. Itu silaturahim yang paling berharga, yang paling utama. Ya. Nah, wallahu a'lam. Walaupun dia orang tua kita. Kenapa orang tua? Iya, meskipun orang tua tetap didakwai.
Tapi ya itu caranya beda antara dakwah kepada teman dengan dakwah kepada orang tua, masing-masing ada makomnya, ada situasinya sendiri. Ya, tentu berdakwah sama teman beda. Kita berdakwah sama teman bisa sambil bercanda, ya, atau apa, kalau sudah akrab mungkin keplak-keplakan tau. Mungkin loh, wallahu a'lam gitu loh. Ya, tapi kalau sama orang tua enggak, ada uslubnya tersendiri. Wallahu a'lam. Ustadz mau tanya, bagaimana kalau seorang suami bersedekah dengan saudaranya tanpa sepengetahuan istri? Loh, iya, memang ngapain ngasih tahu istri? Nggak wajib loh. Ya kan, seorang suami bersedekah kepada siapapun nggak harus bikin laporan sama istri. Ya, ini emang keuangannya dipegang sama istri kayaknya ini. Ya? Kalau kebalikannya, istri bersedekah kepada keluarganya tanpa sepengetahuan suami, boleh kalau itu harta istrinya sendiri. Istrinya punya harta sendiri, misalnya dia memang punya penghasilan ya punya kerja, punya kerjaan, punya penghasilan, itu miliknya. Maka terserah dia boleh menggunakan harta itu, diberikan kepada saudaranya, diberikan kepada siapapun, terserah dia. Tapi kalau itu dari nafkah suami, nggak boleh dia berikan kepada siapapun kecuali dengan izin suaminya. Ini kuali ini kayak ini. Iya, kok suami yang laporan sama istrinya. Wallahu a'lam. Hukum berjualan siang berpuasa, makanan kepada orang kafir yang mana dominasi tempat itu memang banyak orang kafir. Sedangkan kita kalau malam ini kan maunya kita fokus ibadah. Dan itu penghasilan utama. Nah, itu gimana? Ini kan mungkin mewakili teman-teman yang jualan juga. Ya. Ya, sebenarnya berjualan di bulan Ramadan memang tidak ada hukum khusus yang melarang seorang berjualan makanan, minuman ketika siang hari di bulan Ramadan. Ini hanya saddud dzari'ah, untuk menutup celah-celah orang-orang yang nggak berpuasa. Jadi ketika kita membuka makanan, berarti itu membuka harapan bagi orang yang berpuasa, orang yang tidak berpuasa untuk mokel. Kan gitu kan? Oh, pemokel ini. Ya, membatalkan puasanya, bukan pada waktunya, bukan pada saatnya. Itu membuka peluang bagi mereka untuk hal tersebut, dan kita itu ikut andil dalam hal tersebut, juga kena dosanya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu hukum secara asalnya demikian. Namun kalau kita menjualnya kepada orang-orang yang memang dia nggak puasa, seperti kepada orang yang safar, ya kan, orang yang safar boleh untuk dia tidak berpuasa dan dia butuh untuk makanan, misalnya jualannya di rest area, ya kan, jualan di rest area. Memang yang di rest area ini kan orang-orang yang safar, yang dikasih rukhsah sama Allah untuk tidak berpuasa. Atau yang beli ke dia ini adalah orang-orang yang sakit, untuk suplai klinik lah, atau suplai rumah sakit lah, atau untuk apa dia menyediakan makanan itu. Atau kepada anak-anak kecil yang memang dia nggak dibebani untuk puasa. Ya, intinya dia bisa menjamin, bisa memastikan bahwa yang beli sama dia itu adalah orang-orang yang memang tidak berpuasa secara syar'i, mereka tidak berpuasa, maka nggak masalah. Tapi yang kita lihat sekarang ini, kalau bulan puasa, tempat-tempat makan ditutupi korden, ditutupi kain. Yang masuk situ adalah orang-orang yang wajib puasa harusnya. Iya, orang-orang yang wajib puasa harusnya. Ya, dan kalaupun berjualan makanan seperti itu, tidak boleh dine in, tidak boleh makan di tempat. Ya, tapi bolehnya hanya dibawa pulang. Ya, termasuk orang kafir. Orang kafir muamalah sama orang kafir nggak masalah, tapi nggak boleh dine in, nggak boleh makan di tempat. Ya, karena nanti pasti akan menimbulkan persepsi-persepsi yang keliru. Maka sebaiknya hanya membuka untuk take away, dibawa pulang, tidak boleh makan di tempat. Nah, wallahu a'lam. Bukan ada tulisan harus dibawa pulang. Iya, dibawa pulang. Boleh jualan. Iya, jualan. Atau orang-orang yang pesen, misalnya dia jualan makanan,
pesan untuk nanti berbuka puasa. Ya, makanya nggak bisa dimutlakkan secara umum, nggak boleh jualan makanan ketika siang hari di bulan puasa. Ini juga nggak benar. Ada justru orang-orang yang membutuhkan makanan tersebut untuk dimakan ketika buka puasa. Ya, saya pesan 100 untuk saya bagikan kepada orang-orang yang berbuka puasa misalnya. Nah, itu bikinnya juga ketika puasa atau ketika berbuka? Ketika puasa lah. Bikinnya ketika berbuka yo. Iya, selak keluhan wisan. Ya, maka itu tadi dilihat. Tapi kalau buka makanannya itu seperti model warung-warung yang kita lihat sekarang, nah itu nggak benar. Itu jelas-jelas mendukung orang-orang yang tidak berpuasa. Ya, kan ada tempat yang nyaman bagi kita sesama mokeliun, ya. Sesama mokeliun itu kita punya base camp. Mana base campnya? Warteg itu. Karena kalau di pinggir jalan itu masih ada sungkannya sebagian orang itu. Mau rokokan, mau ngopi di pinggir jalan yang terbuka itu masih ada sungkannya. Tapi meskipun ada juga orang-orang yang nggak sungkan, jedal, jedul, nggak ada sini-sini gitu loh. Tapi kalau yang di warung-warung itu masih punya apa? Masih punya malu lah, masih punya sungkan, nggak enak sama orang yang puasa gitu. Nah, ini yang punya base camp mereka, punya markas, ya, markas mokeliun itu tadi, ya, orang-orang yang mokel. Wallahu alam. Terakhir mungkin. Di luar materi Pak Ustaz ya. Materi dulu ya Pak Saiful, materi. Jadi dijelaskan masalah film Umar tadi Ustaz. Ya. Apakah bisa dikiaskan dengan karikatur Ustaz? Karikatur dakwah gitu Ustaz. Karikatur dakwah ada gambar makhluknya. Iya, sama saja. Kan itu gambar kan. Lebih diharamkan lagi. Ya, taswir diharamkan di dalam agama. Kata Allah ketika di hari kiamat, al-musawwirun qila lil musawwirun, akan dikatakan kepada para tukang-tukang gambar, ahyau ma sawwartum au kama qala sallallahu alaihi wasallam, hidupkan apa yang dahulu kalian gambar. Ya, disuruh disiksa dengan cara dia diperintahkan untuk menghidupkan apa yang dia gambar. Nah, nggak boleh. Ya, kalau karikatur misalnya hanya gambar, hanya tulisan-tulisan saja, ini nggak masalah. Kalau digambarkan, ya kan kita lihat ya, karikaturnya Khalid ibnul Walid. Ada saya lihat orang-orang pakai kaos gitu, Khalid ibnul Walid, wah numpak jaran, bawa pedang ini, wah Khalid ibnul Walid, nggak boleh. Atau Sa'ad bin Abi Waqqas, kan beliau seorang pemanah, gitu. Digambarkan pemanah gitu. Ya meskipun pakai tutupan gitu ya, tetap saja nggak benar, nggak boleh. Sahabat itu sosok yang dihormati juga. Ya, bukan hanya Nabi SAW yang tidak boleh divisualisasikan, para sahabat juga demikian. Ya, mereka adalah orang-orang terbaik di generasi ini. Maka nggak layak untuk kemudian kita visualisasikan, diperankan oleh orang-orang fasik. Ya, itu juga pelecehan terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhu. Pak Ustaz, di luar materi Pak Ustaz ya. Ya. Kan baru-baru ini marak fatwa MUI tentang boikot produk-produk dari Israel. Yang saya tanyakan, ada saudara yang bekerja di seperti Starbucks atau McD, terus bagaimana Pak Ustaz? Hal semacam itu. Ya, ini pernah atau sudah kita jawab juga di beberapa kajian, dan potongan videonya kalau nggak salah sudah ada yang beredar. Cuman memang agak dilengkapi lagi. Yang pertama adalah MUI itu bukan representasi dari ulil amri. Dia adalah lembaga sendiri yang bukan di bawah presiden secara langsung. Yang iya, meskipun dia itu hanya membantu pemerintah, dan itu di deskripsinya memang demikian, Majelis Ulama Indonesia. Yang langsung di bawah naungan pemimpin presiden adalah Kementerian Agama. Nah, itu baru langsung di bawah pemimpin. Ketika kemarin beredar surat dari Kementerian Agama, dari Menteri Agama untuk kaum muslimin mendoakan dengan kunut nazilah misalnya, nah, itu hak. Ya, itu berarti resmi seruan
perwakilan dari ulil amri. Namun yang boikot ini sepanjang yang saya ketahui sekarang belum ada dari waliul amr, dari pemimpin secara resmi. Adapun dari lembaga-lembaga mungkin itu kedudukannya setara ya dengan MUI, setara dengan Bahthul Masail, atau setara dengan Majelis Tarjih ya, ada Dewan Fatwa. Nah, itu kedudukannya setara dengan itu. Mewakili negara enggak? Tidak, itu hanya membantu saja ya, memberikan solusi. Nah, boikot secara individu itu terserah individu masing-masing, dan memang yang lebih afdol demikian ya. Kita lebih beralih kepada produk-produk kaum muslimin daripada produknya orang-orang kafir. Itu memang selayaknya demikian. Baik ketika sekarang kondisi perang ataupun tidak kondisi perang, harusnya kebiasaan kita adalah lebih mendukung produk-produk kaum muslimin daripada produknya orang-orang kafir. Namun toh membeli produknya orang kafir itu hukumnya apa? Mubah hukumnya. Ya, tidak dilarang. Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang kafir tersebut. Itu hukum asal. Betul, bisa berubah hukum asal ini kepada yang haram apabila yang pertama ada indikasi kalau kita bermuamalah dengan orang kafir tersebut maka keuntungannya merugikan kaum muslimin. Maka yang seperti ini kalau ada indikasi demikian, iya, kita nggak mau melakukan transaksi dengan orang kafir. Contoh, ada orang kafir, atau jangankan orang kafir lah, orang umum aja. Ada anak, misalnya ada orang yang kita tahu dia ini orang jahat, orang buruk, mau membeli, kita ini jual perabotan-perabotan rumah tangga ya. Anda anggap Anda ini penjual perabotan rumah tangga, piring, wajan, sutil, apa itu Anda jualan itu. Ada orang yang Anda tahu dia ini orang buruk, orang jahat, membeli pisau dapur sama Anda. Nah, secara asal apa hukumnya bertransaksi jual beli pisau dapur? Boleh, tapi kalau ada indikasi orang ini beli hal tersebut digunakan untuk melukai orang, untuk berbuat kejahatan, maka Anda boleh tidak menjalankan transaksi itu. Kalau ada indikasi ya. Kalau ada indikasi dan Anda ketahui ada indikasi mengarah ke sana, ya, apalagi datangnya itu sudah dengan wajah marah gitu, ya kan, mari gegeran ambil bojoi misalnya. Anda tahu ki mari gegeran ambil bojoi, beli pisau dapur sama Anda, nah, sampean doli gak? Didoli gak? Dijualin gak? Nah, jangan. Ya, meskipun secara asal hukumnya mubah, tapi ada indikasi ke sana maka nggak boleh. Nah, kembali kepada permasalahan tadi, ada nggak indikasi sebagian produk-produk tersebut memang digunakan untuk mendanai Zionis memerangi kaum muslimin yang ada di Palestina. Maka harus bisa dipastikan juga apakah memang benar ada indikasi ke sana. Jangan cuman sebatas wah produk ini yang punya orang Yahudi misalnya. Oh, produk ini itu yang punya orang kafir misalnya. Dia itu pernah mengucapkan begini, begini dan begini. Kalau cuman hanya dengan indikasi seperti itu, maka ini nggak kuat. Ya, ini nggak kuat. Ini contoh misalnya ya. Kalau cuman dengan gara-gara dia orang Yahudi misalnya. Ada tetangga sebelah rumah orang Yahudi. Ya, dia orang Yahudi. Ya sudah buka toko kelontong, dodol sembako, ya jual ya beras, ya jual gula, minyak gitu. Toko kelontong orang Yahudi dia. Agamanya Yahudi. Tapi nggak ada kaitannya dia dengan Zionis gitu loh. Hanya agamanya Yahudi, diboikot pisan nggak? Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara dia beragama Yahudi. Nah, ini enggak. Kalau memang ada indikasi ke sana, ya itu pun juga boikot pribadi antum. Anak nggak mau. Tapi kalau menyuruh orang lain untuk memboikot, bahkan dijadikan sebagai standar barometer, yang membeli produk ini berarti dia mendukung Zionis.
Ya, yang pakai produk ini berarti dia antek-antek Zionis. Ini nggak benar, nggak boleh. Bukan wewenangnya dia. Kalau boikot secara massal itu wewenangnya ulil amri, wewenangnya waliul amr. Kalau individu terserah Anda. Hak Anda kok. Saya nggak mau beli produk ini. Saya maunya pakai produk ini. Terserah. Ya, dan layaknya memang demikian harusnya. Beli produk yang muslim dan tidak membeli produk yang kafir, memajukan ekonomi kaum muslimin, harusnya demikian. Ya, itu mungkin. Apalagi sampai sekarang mengharamkan ya, dibuangi semua. Nah, itu kan mubadzir. Sudah nggak ada kaitannya lagi dengan ekonomi orang-orang kafir. Sudah dibeli sudah. Ya kan, sudah dibeli sama dia produk-produknya ini. Uangnya sudah masuk ke orang kafir, dibuang sama dia. Loh, yang rugi siapa ini? Kadang orang kayak gitu. Nah, maka kalau yang tadi dipertanyakan bagaimana hukum orang-orang yang masih bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut, maka tetap boleh. Ya, tetap dibolehkan karena belum ada pengumuman resmi dari pemimpin memboikot produk-produk tersebut. Cuman memang kalau sarannya lebih afdolnya keluar, tidak bekerja kepada orang-orang kafir, tapi bekerja kepada orang muslim. Ya, karena bekerja dengan orang kafir menjadikan izzahnya kaum muslimin hilang, muruahnya kaum muslimin jadi hilang. Ya kan, dia diinjek-injek, ditindas-tindas, diperbudak sama orang-orang kafir tersebut. Sebagiannya bahkan nggak boleh sholat. Iya jamaah, Jumatan nggak boleh. Ya kan, Jumatan nggak boleh. Nah, ini sudah harus keluar kalau sudah sampai tingkatan demikian itu. Ya, sebaiknya afdolnya keluar. Tapi kalau tetap mau bertahan, ya maka itu mubah, masih mubah. Baik jamaah, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Poin yang ke-8 ya, insyaallah nanti kita lanjut poin yang ke-9. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.